Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darvin, NPM 184156, kelas manajemen 23A, mata kuliah agama Islam, dosen pengampu Muhammad Asgaf Asnan Siregar, SHMM. Saya di sini akan menjelaskan tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab Ya'juj yang berakar kata uja'aja yang berarti mengering, kemudian mengeras, dan satu kata lagi dari kata al-aja yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali. Sedangkan Ma'juj berasal dari kata ma'aja yang berarti goncang. Sedangkan menurut Abu Hatim, Ma'juj berasal dari ma'aja, yaitu kekacauan. Ma'juj berasal dari mujud, yaitu malaja. Menurut para ulama, Ya'juj dan Ma'juj memiliki arti mengering dan mengeras secara natural ketika mereka datang dengan cepat serta tergesa-gesa, membuat keadaan goncang, kemudian tidak ada yang sanggup menghadapi mereka, maka harus lari dari mereka. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, senang berperang, merampok, membunuh, merusak, memperkosa korbannya, dan mereka tidak menyukai umat dalam kurung bangsa selain mereka sendiri. Kesombongan mereka digambarkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Kemudian mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit dalam kurung para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan belumuran darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dengan cepat dan seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah dengan kedatangan janji yang benar dalam kurung hari bangkit. Maka mereka tiba-tiba terbelang langkah mata orang yang kafir. Dalam kurung mereka berkata, aduhai celaka, kami sesungguhnya adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Wujud. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil dalam kurung sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai, dan sifat-sifat lain. Dikurung dalam tembok. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam, juga termasuk keturunan Nabi Nuh, yaitu anak-anak fasih orang tua bangsa Turki, dan bangsa Turki adalah sebagai kecil dari mereka. Ya'juj dan Ma'juj ditinggalkan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Sesudah membangunnya, Zulkarnain berkata, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, dinding ini adalah rahmat yang dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh.
dan janji Tuhanku adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj berjalan dengan cepat untuk membuat kerusakan di muka bumi manusia. Demikianlah gambaran tentang sikap mereka saat keluar dari tembok penjaranya. Pendengaran di bawah seakan-akan menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka berdatangan dari semua tempat yang tinggi dengan cepatnya, lalu menginjak-injak negeri manusia. Tidak sekali-sekali mereka mendatangi sesuatu tempat, melainkan mereka binasakan tempat itu, dan tidak sesekali mereka melewati sumber air, melainkan mereka meminumnya sampai kering. Nabi Isa alaihissalam melanjutkan kisahnya. Setelah itu manusia kembali ke negerinya masing-masing dalam kurung bersembunyi untuk menghindari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengadu kepadaku tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Maka berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Dikurung dalam tembok. Akhirnya Allah membinasakan mereka dan menumpas habis mereka sehingga bumi ini cemara barat karena bangkai mereka yang baunya sangat bau. Menurunkan hujan lebat yang menyapu bersih semua bangkai mereka, lalu menghanyutkannya ke laut. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.